Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Re Channel. Kali ini saya akan membahas tes observasi PGKK Guru Part 2. Langsung saja kita menuju soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Seorang bu guru sedang merancang evaluasi belajar berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Evaluasi tersebut digunakan untuk mengetahui hasil dan kemajuan belajar peserta didik. Maka jenis evaluasi yang paling tepat untuk dipilih adalah A. Evaluasi diagnostik, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi formatif, D. Evaluasi selektif, dan E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Evaluasi sumatif. Untuk pembahasannya, kita akan melihat lanjutan berikut ini. Evaluasi diagnostik yaitu evaluasi yang memiliki penekanan khusus pada penyembuhan kesulitan belajar siswa yang tidak terpecahkan oleh formula perbaikan yang biasanya ditawarkan dalam bentuk evaluasi formatif. Evaluasi sumatif digunakan untuk memeriksa keberhasilan dan seberapa jauh tujuan program dapat dicapai. Evaluasi formatif yaitu evaluasi untuk memeriksa proses pelaksanaan apakah sesuai rencana dan apakah ada kemajuan ke arah tujuan program. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang sesuai dan tepat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Soal nomor 2. Anda menyebarkan form evaluasi kepada peserta didik. Hasil evaluasi tersebut, banyak peserta didik yang mengeluhkan banyaknya tugas yang diberikan. Namun, di sisi lain, dari hasil evaluasi menunjukkan peserta didik lebih memahami materi yang diberikan. Langkah yang sebaiknya diambil setelah adanya evaluasi adalah A. Merasa tidak masalah dan meneruskan model mengajar sebelumnya. B. Membuat kesepakatan dengan peserta didik mengenai proses pembelajaran. C. Tetap memberikan banyak tugas. D. Mengurangi jumlah tugas dan menggantinya dengan memperbanyak latihan soal di kelas. E. Tidak memberikan tugas sama sekali biar peserta didik tidak berat. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 ini yakni D. Mengurangi jumlah tugas dan menggantinya dengan memperbanyak latihan soal di kelas. Lanjut soal nomor 3. Sebagian siswa mengalami kesulitan dalam menjawab soal ulangan pilihan ganda yang disusun oleh bu guru karena sebagian besar materinya belum pernah dipelajari oleh siswa. Hal yang seharusnya dilakukan oleh bu guru sebagai penyusun soal ulangan dalam aspek materi yaitu A. Pokok soal harus dirumuskan dengan jelas. B. Soal harus sesuai dengan indikator yang ada. C. Pilihan jawaban homogen dan logis. D. Butir soal tidak tergantung dengan jawaban sebelumnya. Dan E. Membuat soal dengan rumusan jawaban yang sama. Dari soal nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan B. Soal harus sesuai dengan indikator yang ada. Kesesuaian antara soal dan indikator
sangat penting untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam menjawab soal. Lanjut ke soal nomor 4. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai materi dengan cara yang mudah dipahami. Namun, akhir-akhir ini pemahaman peserta didik mengalami penurunan, sehingga nilai yang didapatkan menjadi rendah. Langkah yang harus diambil sebagai pendidik adalah A. Menganggap bukan suatu masalah. B. Meminta peserta didik yang paham untuk membantu teman-teman agar nilainya tinggi semua. C. Menganggap remeh karena pada dasarnya Anda telah mengajar sesuai prosedur. D. Mengusulkan tambahan jam belajar untuk peserta didik mendalami materi. Dan E. Mengevaluasi materi pembelajaran yang diberikan sudah sesuai dengan modul ajar atau tidak. Jawaban yang paling tepat dari soal nomor 4 ini adalah jawaban E. Mengevaluasi materi pembelajaran yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan modul ajar atau tidak. Lanjut ke soal nomor 5. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Strategi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Discovery, B. Kontekstual, C. Inquiry, D. Kooperatif, E. Problem solving. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini yakni menggunakan strategi pembelajaran B. Kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual ini yakni konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk strategi pembelajaran discovery, yaitu memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Strategi pembelajaran inquiry, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif, sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik. Sedangkan pembelajaran kooperatif yaitu metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajar. Sedangkan strategi pembelajaran problem solving yaitu strategi yang mengajarkan kepada siswa bagaimana cara memperoleh pemecahan terhadap suatu masalah. Lanjut soal nomor 6. Guru ingin memberikan penugasan kepada peserta didik untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dapat dilakukan secara berkelompok. Jenis penilaian otentik yang dapat digunakan adalah A. Penilaian diri, B. Penilaian proyek, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian portofolio. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah B. Penilaian proyek. Penilaian proyek ini dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu dan dapat dilakukan secara berkelompok. Lanjut soal nomor 7. Peserta didik mengeluhkan cara mengajar salah seorang guru yang seringkali memberikan tugas namun tidak menjelaskan materi sebelumnya. Sebagai seorang wali kelas, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menasihati peserta didik
agar menghormati cara mengajar setiap guru yang berbeda-beda. B. Berkomunikasi dengan kepala sekolah agar disampaikan ke guru yang bersangkutan. C. Meminta peserta didik memahami pola pengajarannya. D. Mengkritik secara langsung ke guru yang bersangkutan. E. Meminta peserta didik menyampaikan langsung ke guru tersebut. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah B, yakni berkomunikasi dengan kepala sekolah agar disampaikan ke guru yang bersangkutan. Kepala sekolah akan membantu menjembatani komunikasi untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman antara wali kelas dan guru yang mengajar pada mapel tersebut. Lanjut soal nomor 8. Dalam merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip yang kompleks agar lebih mudah dan jelas dalam penyajian pesan secara tertulis. Media yang paling tepat digunakan oleh guru tersebut adalah A. Gambar, B. Foto, C. Lukisan, D. APE atau alat permainan edukatif, dan E. Bagan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah E. Bagan. Bagan merupakan media yang paling tepat digunakan untuk menyederhanakan konsep yang kompleks sehingga dapat disajikan dengan jelas melalui pesan secara tertulis. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru menuliskan aturan dilarang mencoret dinding ruang kelas. Hal ini merupakan contoh pembiasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Logis matematis, C. Naturalis, D. Kinestetik, dan E. Visual spasial. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini yakni untuk mengembangkan kecerdasan C. Naturalis. Kecerdasan naturalis yaitu kemampuan untuk memahami dan bekerja secara efektif di dunia alam. Sedangkan kecerdasan verbal linguistik yaitu kecakapan untuk menyusun pikiran secara runtut serta mampu menggunakan verbal sebagai kompetisi, misalnya dalam menulis, berbicara, dan membaca. Kecerdasan logis matematis yaitu kemampuan seseorang dalam menghitung, mengukur, dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat matematis. Kecerdasan kinestetik yaitu kemampuan anak untuk mengkoordinasikan apa yang ada di pikirannya dengan kemampuan untuk memanipulasi objek menggunakan anggota gerak tubuhnya. Sedangkan kecerdasan visual spasial yaitu kemampuan seseorang dalam memahami, membayangkan, mengingat, ataupun berpikir dalam bentuk visual. Lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengendalikan kelas dengan efektif agar kondisivitas terjaga. Anda sebagai guru dihadapkan dengan situasi kelas yang tidak kondusif, di mana peserta didik suka mengobrol sendiri ketika pelajaran dimulai. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pendidik adalah A. Membiarkan situasi tersebut, biar murid senang. B. Mencari metode pembelajaran yang lebih sesuai. C. Memberikan tugas tambahan agar tidak punya kesempatan untuk mengobrol sendiri. D. Membuat perjanjian pembelajaran bersama peserta didik. Dan E. Menegur secara lisan murid yang mengobrol ketika pelajaran dimulai. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah B, yakni mencari metode pembelajaran yang lebih sesuai, di mana setiap kelas berisi murid dengan berbagai karakter, sehingga perlu menemukan metode yang paling tepat untuk dapat mengendalikan kondisivitas masing-masing kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Sekian pembahasan dari tes observasi P3K Guru yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.